7 nyawa hilang di rumah yang seharusnya jadi tempat yang aman. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata, kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan, sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka, dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, Tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Kali ini saya akan membahas satu kasus yang sudah cukup lama, terjadi 30 tahun yang lalu. Kalian pernah mendengar tentang sebuah rumah yang dari luar kelihatannya biasa saja, tapi di rumah itu menyimpan cerita kelam di dalam sumurnya. Ya, ini tentang rumah Karundrung, salah satu tragedi paling mengerikan di kota Daeng, Makassar, pada tahun 1995. Rumah itu ada di Jalan Karundrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Satu keluarga, suami, istri, 4 anak, dan 1 asisten rumah tangganya yang masih sangat muda. Mereka dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke sumur di dalam rumah itu. Dan yang paling mengerikan, sampai sekarang alasannya masih misterius. Waktu pertama kali saya membaca kasus ini, saya cuma bisa diam, bukan karena takut, tapi karena membayangkan bagaimana bisa rumah yang ditinggali keluarga Ahmadi, keluarga kecil yang dikenal ramah dan hidup tenang, tiba-tiba dihabisi begitu saja. Seperti kalian lagi duduk di ruang tamu sambil mengobrol bersama istri, tiba-tiba beberapa orang masuk dan semuanya berubah jadi hari terakhir kalian bernapas. Dulu, rumah di Jalan Karundrung itu biasa-biasa saja, tapi sekarang orang-orang lebih sering menyebutnya rumah angker. Tapi saya tidak akan membahas tentang cerita horor rumah ini, tapi tentang kisah tragis di balik angkernya rumah ini. Mari kita dengarkan kisahnya. Keluarga Ahmadi hidup sederhana di Jalan Karundrung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ahmadi, seorang ayah, dikenal sebagai pria pekerja keras, ramah, dan tidak mempunyai musuh. Istrinya Samsia, atau biasa dipanggil Cecilia, sosok ibu rumah tangga yang sangat lembut. Mereka mempunyai 4 anak, Masita 10 tahun, Andrianto 9 tahun, Indrawan 4 tahun, dan si kecil Lisanti 3 tahun, plus 1 asisten rumah tangga yang bernama Pidi yang berusia 12 tahun. Pidi hanya ART pengganti. Saudaranya yang bekerja di rumah itu kebetulan lagi sakit dan meminta Pidi untuk menggantikannya dulu. Rumah itu sebenarnya bukan milik Ahmadi, tapi milik iparnya bernama Faisal Salampesi, di mana istri Ahmadi, Cecilia, bersaudara kandung dengan istri Faisal, yaitu Desi. Mereka mempercayakan kepada keluarga Ahmadi untuk tinggal dan merawat rumah itu. Hidup mereka tenang dan bahagia di rumah itu, sampai hari itu datang dan segalanya berubah jadi mimpi buruk. Minggu sore, 12 Maret 1995,
Warga di Jalan Karundrung dikejutkan dengan penemuan 7 jasad di rumah milik keluarga Ahmadi. Korban tewas dengan luka-luka parah akibat senjata tajam. Satu keluarga dan seorang asisten rumah tangga tewas mengenaskan. Pihak kepolisian yang menangani kasusnya menyebut peristiwa ini sebagai pembunuhan berencana sadis. Jadi, kronologinya, pada Minggu pagi itu, para pelaku yang berjumlah 5 orang mendatangi rumah Ahmadi. 2 pelaku menyelinap masuk lewat pintu belakang. Mereka mendapati Samsia sedang memasak. Salah satu pelaku langsung memukulnya memakai balok kayu. Lalu pelaku yang satu menikam wajah Samsia memakai pisau badik hingga tak bernyawa. Sementara 3 pelaku yang lain masuk melewati pintu depan dan mendapati Ahmadi sedang santai di ruang makan sambil berdiri. Dari belakang, salah satu pelaku langsung memegang tangan kiri Ahmadi dan tanpa basa-basi, 2 pelaku lainnya langsung menghantam kepala belakang Ahmadi memakai parang dan kapak hingga Ahmadi terjatuh dan tewas. Setelah itu, para pelaku menyisir rumah itu mencari penghuni rumah lain. Mereka mendapati ART, PD, dan langsung membenturkan kepalanya ke lantai hingga bersimbah darah dan tewas. Dan Masita yang mereka dapati bersembunyi di belakang pintu kamar sambil jongkok, lalu menarik rambutnya dan tanpa basa-basi, satu pelaku menghantam kepala Masita dengan kapak. Lalu satu pelaku lainnya juga ikut menebas kepala dan wajah Masita memakai parang berulang kali hingga tewas. Anak Ahmadi yang lain, Andrianto, juga ikut dibantai. Kepalanya dihantam memakai kapak dan wajah serta lehernya juga ditebas memakai parang berulang kali. Lalu anak ketiga Ahmadi, yaitu Indrawan, kepalanya dibacok pakai parang, lalu dihantam pakai kapak dan balok kayu berulang kali hingga tewas. Setelah mereka pastikan semuanya telah tewas, para pelaku lalu menyeret jasad Ahmadi dan Samsia, lalu dibuang ke dalam sebuah sumur rumah itu. Sementara anak keempat Ahmadi yang masih berusia 3 tahun bernama Lisanti ikut dibuang ke dalam sumur itu bersama jasad ayah dan ibunya. Lalu di sumur yang lain di rumah itu, para pelaku juga membuang kedua jasad anak laki-laki Ahmadi, yaitu Indrawan dan Andrianto. Sementara itu, jasad Masita dan Pidi dibiarkan di lantai rumah itu. Setelah selesai, para pelaku meninggalkan lokasi kejadian dengan santai, tanpa ada rasa empati dan bersalah. Dalam hitungan minggu, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku pembunuhan, yaitu Muhammad Rusli alias Suli, Sarifuddin alias Boa, Abdullah Hasan alias Bado, Hairul Musin alias Ical, dan Alius Arman alias Arman. Dan satu otak pelaku bernama Nur Salampesi. Dari hasil barang bukti darah dan saksi mata menguatkan tuduhan. Para eksekutor pembunuh mengakui mereka mendapat pesanan atau perintah untuk melakukan pembunuhan itu dengan bayaran 10 juta rupiah. Lalu, pada tahun 1996, para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi, beberapa tahun kemudian, sebagian dari mereka mendapat remisi. Ada yang keluar penjara setelah 20 tahun, dan ada juga yang meninggal di dalam penjara. Dan publik pun bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar ditegakkan, atau cuma jadi formalitas di atas luka keluarga yang tidak pernah sembuh? Katanya seumur hidup, lalu kenapa masih bisa bebas? Tapi misteri masih tersisa. Siapa sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan itu? Nama yang disebut-sebut sebagai otak pelaku, Nur Salampesi, dari awal menolak tuduhan itu. Ia mengatakan kalau dia dijebak
Sedangkan polisi menemukan motif disebut karena sengketa warisan rumah milik pamannya itu, Faisal Salampesi. Dia mengaku dipaksa menandatangani kertas kosong oleh penyidik yang kemudian dijadikan BAP palsu berisi pengakuan dirinya sebagai dalang pembunuhan. Bahkan 5 eksekutor yang diadili bersamanya mengaku tidak mengenal Nur Salampesi sebelum atau setelah peristiwa terjadi. Namun, meski begitu, Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tahun 1996 menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Nur Salampesi. Hakim meyakini dia bersalah, meski bukti dan kesaksian dinilai banyak pihak tidak sinkron. Kini, Nur Salampesi telah bebas dan bekerja sebagai juru parkir di kota Makassar. Di usianya yang hampir 70 tahun, dia masih bersikeras kalau dia bukanlah dalang dari pembunuhan itu. Kasus ini masih menyisakan banyak misteri dan tanda tanya besar. Benarkah Nur Salampesi otak dari semuanya? Ataukah ada kebenaran lain yang terkubur bersama keluarga Ahmadi di rumah Karundrung? Dan sampai hari ini, tidak ada bukti kuat yang bisa memastikan siapa dalang sebenarnya. Kadang kita lupa kalau kejahatan bukan cuma soal darah dan pisau, tapi soal hati yang kehilangan arah. Kasus rumah Karundrung ini bukan cuma tragedi keluarga. Ini adalah peringatan bahwa manusia bisa berubah menjadi monster saat rasa dendam, iri, atau uang lebih besar dari nuraninya. 7 nyawa hilang hari itu. Dan yang bikin mengerikan bukan cuma cara mereka dibunuh, tapi kenyataan kalau pembunuhnya tidak benar-benar tahu kenapa mereka melakukannya. Cuma karena disuruh, cuma karena dibayar. Artinya apa? Artinya di luar sana masih banyak orang yang rela kehilangan kemanusiaannya demi sesuatu yang tidak sebanding dengan satu nyawa. Ingatlah bahwa kejahatan seperti ini seperti terjadi tiba-tiba. Semua berawal dari sesuatu yang kecil, amarah yang tidak diselesaikan, dendam yang disimpan, atau rasa ingin balas yang pelan-pelan membutuhkan hati. Dan kalau dibiarkan, rumah yang seharusnya tempat pulang bisa jadi tempat maut. Jadi kalau kalian pernah merasa marah, kecewa, atau punya masalah yang belum selesai, carilah jalan keluar yang manusiawi. Jangan biarkan dendam mengambil alih akal sehat. Karena begitu nurani hilang, kalian bukan lagi manusia. Dan untuk kita semua, jangan cuma takut sama rumah angker. Takutlah kalau hati kita sudah tidak bisa merasa, karena disitulah pintu kejahatan bisa terbuka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa rasa empati dan kasih bukanlah kelemahan, tapi penyelamat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.